Teman, perkenalkan nama saya Novita Sari Abim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek statistik for business yang berjudul harga sewa, luas, dan furnishing status. Outline yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga sewa hunian. Tapi apakah ukuran dan furnishing status termasuk di dalamnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk menggunakan model regresi linier untuk menganalisis hubungan antara ukuran hunian dan status furnishing dengan harga sewa. Dataset yang akan kita gunakan merupakan dataset yang berisi harga sewa properti hunian di India yang terdiri dari 4.746 data. Di dalamnya ada 12 kolom. Nah, ini kolom-kolomnya, jadi ada cost on, BHK, rent, size, floor, area type, area locality, city, furnishing status, tenant preference, bedroom, dan juga point of contact. Untuk lebih lengkapnya, dataset ini bisa diakses oleh teman-teman di link ini. Selanjutnya, kita akan melakukan eksplorasi terhadap dataset. Karena harga sewa juga dipengaruhi oleh lokasi, kita akan mengeksplorasi berdasarkan data masing-masing kota. Di sini kita coba buat bar chart mengenai total data dari masing-masing kota. Nah, dari gambar ini diketahui jumlah data dari masing-masing kota ini tidak sama. Kemudian kita coba buat box plot persebaran harga sewa di masing-masing kota. Nah, di sini bisa kita lihat distribusi harga sewa antar kota terlihat berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu harga sewa di Mumbai lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Dan di Bangalore ada satu data yang nilainya sangat tinggi. Jika kita lihat detailnya di sini, distribusi harga sewa di seluruh kota ini membentuk skew positif, di mana nilai rata-rata lebih besar dibandingkan nilai mediannya. Dan jika kita urutkan berdasarkan median, ya, harga sewa yang tinggi ini, yang pertama ada di Mumbai, yang kedua di Delhi, yang ketiga di Chennai, Bangalore, dan Hyderabad, dan yang terakhir adalah Kolkata. Nah, karena harga sewa yang berbeda-beda ini di masing-masing kota, kita akan membuat model regresi linier yang terpisah di tiap kota. Pada box plot harga sewa di masing-masing kota tadi, kita menemukan ada data yang harga sewanya sangat tinggi. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan detail informasi dari hunian tersebut. Karena nilai harga sewa yang sangat tinggi tadi bisa mempengaruhi ketika kita coba fit datanya ke model. Nah, di sini jika kita lihat datanya itu BHK-nya itu ada 3, kemudian size-nya 2.500, ada di area type carpet area, di area locality Maratahari, furnishing statusnya semi furnished, dan bathroom-nya ada 3. Nah, kita coba cek di area locality yang sama. Nah, sayangnya di area locality yang sama, kita tidak bisa menemukan fasilitas-fasilitas yang sejenis. Nah, kita coba perluas pencariannya di kota Bangalore dengan syarat seperti ini. Kita mau cek apakah kalau BHK-nya ini lebih besar sama dengan 3, lalu size-nya lebih besar sama dengan 2.500, bathroom-nya ini lebih besar sama dengan 3, dengan furnishing status yang sama yaitu semi furnished, area type yang sama, carpet area, dan di kota Bangalore, apakah harga sewanya mendekati ini? Nah, di sini kalau kita lihat dengan jumlah BHK yang lebih banyak, yaitu 4, lalu bathroom-nya juga lebih banyak ya, 5, size-nya juga lebih luas, 3.500, ini harga sewanya masih lebih rendah dibandingkan nilai yang tertinggi tadi. Sehingga saya mengasumsikan bahwa ada kesalahan input pada data tersebut.
Maka dari itu, kita akan menghapus baris data dengan harga sewa yang paling besar tadi. Nah, setelah dihapus, kita akan melihat nilai rata-rata harga sewa di Bangalore menurun setelah data tersebut dihapus. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana plot dari data antara masing-masing variabel numerik dengan harga sewa. Nah, dari scatter plot ini kita memperoleh pola persebaran data mendekati bentuk garis lurus. Di mana kalau kita menggunakan correlation Pearson, di sini variabel size, BHK, dan juga betul berkorelasi secara positif terhadap trend. Nah, hal ini menunjukkan semakin luasnya ukuran properti atau semakin banyaknya jumlah BHK atau batu, harga sewa akan semakin tinggi. Lalu jika teman-teman lihat di sini di masing-masing kota, korelasi size dengan harga sewa menjadi korelasi yang nilainya paling besar dibandingkan dengan variabel numeriknya. Nah, selanjutnya kita memiliki asumsi bahwa hunian ini dipengaruhi oleh finishing status, di mana finishing status furnished dan semi furnished ini akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang unfurnished. Nah, untuk membuktikan asumsi ini, kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, uji tes dua sampel pada rata-rata akan kita gunakan untuk menguji asumsi ini. Uji tes dipilih karena standar deviasi pada populasi tidak diketahui. Nah, selain itu kita juga melakukan perhitungan varians dulu untuk masing-masing finishing status, karena nanti kita akan menggunakan library SciPy untuk menghitung nilai uji statistik. Nah, dalam pengimplementasiannya, karena varians di masing-masing finishing status ini berbeda, maka kita akan menggunakan well test. Lalu untuk alpha yang digunakan adalah 0,05. Nah, di sini kita melakukan pengujian yang pertama, yaitu harga sewa pada properti berstatus furnished lebih tinggi dari yang unfurnished. Jika kita translate ya, asumsi ini ke dalam hipotesis, di sini H0-nya adalah rata-rata furnished, harga sewa yang furnished sama dengan rata-rata harga sewa dari yang unfurnished. Kemudian untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya, rata-rata harga sewa furnished ini lebih besar dari rata-rata harga sewa unfurnished. Nah, dengan library SciPy tadi, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana hipotesis 0 ini ditolak, yang berarti rata-rata harga sewa hunian yang berstatus furnished lebih tinggi dibandingkan dengan yang unfurnished di seluruh kota, kecuali pada kota Delhi. Kemudian untuk uji yang kedua, yaitu harga sewa pada properti berstatus semi-furnished lebih tinggi dari yang unfurnished. Di sini jika kita translasikan dalam bentuk hipotesis seperti ini. Nah, untuk perhitungannya, di sini kita mendapatkan hasil bahwa rata-rata harga sewa hunian yang semi-furnished lebih tinggi dibandingkan yang unfurnished, kecuali pada kota Kolkata. Selanjutnya, kita akan coba membahas mengenai interpretasi dari model yang sudah di-fit. Kita akan coba membuat 4 buah model dari furnishing status dan size, di mana model yang akan dieksplorasi adalah linear regression menggunakan satu prediktor, lalu menggunakan dua prediktor, yang ketiga menggunakan dua prediktor dengan melibatkan interaksi, dan yang terakhir adalah dengan transformasi. Nah, pada presentasi ini kita hanya akan menginterpretasikan data dari kota Kolkata. Pertama-tama kita akan membahas mengenai linear regression menggunakan satu prediktor.
Dari hasil fitting, kita akan mendapatkan coefficient intercept menunjukkan rata-rata harga sewa saat variabel size bernilai 0 adalah 1.616,9. Tentu saja nilai 0 ini pada size tidak bermakna karena tidak mungkin ada size hunian yang bernilai 0. Lalu untuk nilai coefficient size, ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya satu square root dikaitkan dengan peningkatan rata-rata harga sewa sebesar 12,74. Kemudian untuk standar error dari size adalah 1,02 yang mengukur variabilitas di sekitar slope regresi. Jika kita membagi nilai coefficient size dengan standar error ini, kita akan mendapatkan nilai P, yaitu 12,49. Lalu untuk nilai P pada size, ini menunjukkan nilai 0, di mana nilai 0 ini menunjukkan bahwa size memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan rem. Sementara untuk nilai P pada intercept, di sini nilainya 0,08 yang lebih besar dari 0,05. Meskipun nilainya lebih besar, nilai intercept akan dipertahankan karena nilai P di intercept ini pada prakteknya tidak dipedulikan. Lalu untuk nilai R-square-nya ini menunjukkan 0,23 atau 23% variasi pada harga sewa dapat dijelaskan oleh prediktor size. Nah, begitu pula dengan adjusted R-square yang nilainya sama, yaitu 0,23. Nilai R-square akan bertambah seiring prediktor yang digunakan bertambah, sehingga bisa menimbulkan bias. Nah, jadi ketika prediktor bertambah, kita bisa menggunakan adjusted R-square untuk mengevaluasi model. Jika kita visualisasikan setiap poin data size dan range-nya diikuti dengan garis regression model data di kotak-kotak tadi, maka kita akan mendapatkan visualisasi seperti gambar ini. Lalu jika kita plotkan residual dengan predicted range-nya, maka kita bisa melihat nilai residual akan semakin menyebar pada rentang harga sewa yang semakin besar, atau ini membentuk heteroscedasticity. Nah, selain itu, juga ada beberapa data pencilan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai linear regression menggunakan dua prediktor. Di sini bisa kita lihat untuk nilai intercept-nya, ini menunjukkan rata-rata harga sewa hunian dengan size 0 dan furnishing status bernilai furnish, yaitu 3.761,98. Jadi untuk yang furnish ini memang tidak terlihat ya dari hasil summary-nya karena dia dijadikan patokan. Lalu rata-rata harga sewa hunian semi furnish, harga sewanya ini lebih rendah 2.547 dibandingkan yang berstatus furnish. Nah, perbandingan ini dilakukan di mana size antara yang semi furnish dan juga furnish ini berukuran sama. Hunian yang berstatus unfurnished, rata-rata harga sewanya akan lebih rendah 2.376 dibandingkan yang furnished pada ukuran size yang sama. Lalu untuk nilai coefficient size, ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya satu square root dikaitkan dengan bertambahnya rata-rata harga sewa sebesar 12,74, di mana furnishing status hunian yang dibandingkan sama. Ini bisa kita lihat untuk nilai R-square-nya bertambah 0,01 poin ketika kita menggunakan tambahan satu prediktor, yaitu furnishing status. Lalu untuk adjusted R-square-nya ini tetap sama, yaitu 0,23. Jika kita evaluasi dari adjusted R-square-nya ini, nampaknya dengan menambahkan prediktor furnishing status,
tidak membuat model ini semakin baik dalam menjelaskan variabel rent. Lalu jika kita lihat nilai P dari kedua finishing status, baik yang semi-finish dan juga unfinished, ini bisa kita lihat nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel finishing status tampaknya tidak relevan untuk ditambahkan. Di sini kita coba plotkan lagi ya titik-titik datanya antara yang unfinished, semi-finish, dan juga finish. Nah, di sini kita plotkan juga garis regresi linearnya dari koefisien yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini garis regresi linear antara finish, unfinished, dan juga semi-finish ini sejajar atau memiliki kemiringan yang sama, di mana regresi untuk unfinished ini tidak terlihat. Nah, hal ini bisa terjadi karena selisih antara koefisien unfinished dan semi-finish ini tidak terlalu jauh, sehingga garisnya tumpang tindih. Kalau kita coba lihat harga sewa dari masing-masing finishing statusnya, di sini bisa kita lihat distribusi harga sewa di Kolkata ya, sebenarnya agak berbeda, sehingga seharusnya garis regresi linier antar finishing status seharusnya tidak sejajar. Kemudian kalau kita coba plotkan residual dengan prediksi harga sewanya, di sini kita juga bisa lihat ya heteroskedasticity-nya dengan beberapa data kecilan di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan interaksi, karena tadi kan kita lihat datanya ini agak berbeda ya harga sewa antar finishing statusnya, tapi tadi tuh regresi linearnya, regresi lainnya maksudnya, itu sejajar. Dan di sini kita akan coba menggunakan interaksi. Ada di sini, kita bisa mendapatkan nilai intercept yang menunjukkan rata-rata harga sewa hunian berstatus furnished dengan size 0 adalah 6.156. Kemudian harga sewa hunian semi-furnished dengan size 0 dia akan lebih rendah 3.176 dibandingkan yang berstatus furnished dengan size 0. Kemudian harga sewa hunian unfurnished dengan size 0 ini akan lebih rendah 7.039 dibandingkan yang berstatus furnished dengan size yang sama. Lalu untuk nilai size, nilai coefficient size ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya satu square foot dikaitkan dengan peningkatan rata-rata harga sewa sebesar 9,72, di mana penting status huniannya yang dibandingkan sama. Lalu untuk koefisien interaction antara status semi-furnished dan unfurnished dengan size, ini membandingkan kemiringan slope dengan hunian yang berstatus furnished. Nah, jika kita plotkan di sini akan terlihat bahwa kemiringan garis antara finishing status satu dengan yang lainnya ini berbeda. Sehingga dengan menggunakan interaksi akan membuat model lebih fit pada data yang memiliki subset berbeda. Sekali lagi, ketika kita plotkan residualnya dengan prediksi harga sewanya, ini heteroskedasticity-nya juga akan terlihat. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi pada linear regression dengan dua prediktor. Transformasi yang dilakukan adalah seluruh nilai rent akan dibagi dengan 1000, lalu untuk seluruh nilai size akan distandarisasi menggunakan set standardization. Nah, transformasi dilakukan agar lebih mudah untuk memahami koefisien yang dihasilkan dari hasil fitting. Dari hasil fitting, kita akan mendapatkan summary seperti ini. Nilai koefisien intercept menunjukkan rata-rata harga sewa 13,79K untuk hunian yang berstatus furnished dan memiliki size rata-rata. Dan nilai koefisien size menunjukkan harga sewa hunian berstatus furnished dan memiliki size status standar deviasi atau size ini selisihnya
square foot akan memiliki selisih harga sewa sebesar 5,34 Kak. Nah, jika kita coba plotkan lagi ya, residual dengan predicted trend, di mana di sini kita menggunakan transformasi, maka heteroscedasticity-nya juga tetap terlihat. Nah, kita sudah mencoba membahas mengenai model untuk memprediksi harga sewa berdasarkan luas hunian dan juga status furnishing. Di mana di sini kita mencoba 4 buah model ya. Yang pertama model dengan satu prediktor yaitu menggunakan luas hunian, lalu model dengan dua prediktor yang menggabungkan luas hunian dan juga status furnishing, lalu model dua prediktor yang sebelumnya coba ini kita coba tambahkan interaksi antara keduanya, dan yang terakhir adalah model dengan transformasi pada prediktor. Nah, dari keempat model tersebut, model dengan satu prediktor menunjukkan nilai R-square yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Nah, untuk kedepannya, kita bisa mencoba berbagai kombinasi prediktor lainnya dan mengevaluasi performanya untuk melihat model mana yang lebih efektif. Selain itu, pre-processing data lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengatasi data outliers yang dapat mempengaruhi performa model. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan proyek ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.